Hah? Tah ya, sok mangga. Ngobrol. Siga podcast. Anggape ari untung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dengan Allah yang mana pada kesempatan malam ini malam yang berbahagia, malam 1000 ayam, mana malam ini adalah malam terbaik malam ini. Mudah-mudahan buat rekan-rekan semua, para jemaah yang hadir dalam majelis ini, Allah SWT berkahi. Amin. Salawat serta salam tercurah ke junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan kita, musuh bagi kita semua. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, yang sudah soleh, guru-guru kita semua, khususnya serta anak bani yang mengajarkan kita tentang apa Islam saat apa. Mudah-mudahan guru-guru kita semua Allah karuniakan keberkahan dunia. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Malam ini adalah malam yang spesial, di mana setiap tahun kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan. Benar nggak kita Indonesia merdeka? Kan menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Apa sih hakikat merdeka itu seperti apa? Yang mana pada malam ini kita bersama Ustaz Zaman Iskandar akan membongkar habis fakta sejarah kemerdekaan di Indonesia, mana dengan tema merdeka atau mati. Padahal para ulama, para pahlawan kita yang notabene para mujahid itu tidak mengenal istilah merdeka atau mati. Yang mereka kenal adalah isi kariman umud sembilan, hidup mulia atau mati sakit. Semuanya adalah kebaikan. Tapi kita akan buat kenapa jadi merdeka atau mati ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah Ustaz Zaman sudah berada di tengah-tengah kita semua yang akan memaparkan kondisi fakta sejarah yang terjadi pada masa lampau, sehingga kita bisa melihat sisi sejarah dari sisi yang berbeda, yang mana dari kecil kita dicekoki dengan fakta sejarah dari pemenang perangan
sehingga kita tidak paham sebenarnya dalam sejarah yang asli seperti apa sih para mujahid, para ulama-ulama kita memperjuangkan kemerdekaan ini sampai negara penghabisan ini. Baik, tidak berlama-lama, alhamdulillah zaman jadi mulai Bachelor sudah datang di Majelis Taklim Sahabat Sore. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah umur, berkah rezeki, sehingga senantiasa membina kami, gitu kan, membukakan mata hati kami dengan sejarah sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Barakallahu kepada Rasulullah SAW. Iya, hatur nuhun pisan Kang Ucup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya hadirun taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tandur nafsun ma qaddamat lihat alayya ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk hidup yang benar, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan agama yang unggul, yaitu Al-Islam, untuk dimenangkan atas semua agama dan aturan hidup yang ada, walaupun orang-orang musyrik, munafik dan kafir tidak akan pernah meridainya. Dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan dan yang senantiasa menjadikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ya para pemuda gitunya, oke, para sepuh, para waris sadaya, ya anu kersa sumping di acara kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, di sebuah majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di majelis ilmu, majelis taklim sahabat soleh gitu ya, yang kita yakini bahwa ya majelis taklim ini adalah salah satu di antara upaya kita demi untuk memenuhi ya kewajiban kita, karena baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah berwasiat, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, yang ilmu nyar pangarti eta mangrupikeun kewajiban pikeun urang selaku kaum muslim gitu. Nah, membincangkan ya rubrik selfie sejarah full inspirasi dina danget ayeuna gitu ya. Tema nate nyaeta tema ya hidup atau mati. Entong ningali di dieu entong. Ieu mah pemanis walah gitu lah. Jadi tema yang akan kita bahas di dalam kajian ya rubrik selfie sejarah full inspirasi majelis taklim sahabat soleh ini adalah hidup atau mati. Nah, tema ini adalah tema yang seringkali diputar ulang ketika memasuki ya bulan kemerdekaan katanya, atau bulan Agustus, hidup atau mati. Jadi ada gium atau pernyataan keumuman di kalangan masyarakat kaum muslim bangsa ini begitu ya, mengenal istilah atau ada gium ya pernyataan ya
patriotik ya, semangat untuk membangkitkan pembelaan atas bangsa dan negara. Ini ya erat kaitannya dengan peristiwa revolusi kemerdekaan atau perang untuk membela ya negara proklamasi semenjak tahun 1945 hingga akhirnya tahun 1949. Kurang lebih 4 tahun ya, pernyataan ini begitu hidup ya, begitu mengemuka dalam perang revolusi kemerdekaan, hidup atau mati. Dan kalau kita coba telah lebih lanjut berkenaan dengan pernyataan hidup atau mati ini, sebetulnya adalah merupakan pernyataan ya muncul kurang mah pelesetan gitu ya, pelesetan ya tina ungkapan nu sakitu ya mulyana. Kenapa? Karena kalau dilacak lebih lanjut, pada saat dimana ya revolusi kemerdekaan atau perang untuk mempertahankan ya negara proklamasi ini erat kaitannya dengan seruan jihad fi sabilillah li'illahi kalimatillah yang disuarakan oleh para alim ulama bangsa muslim di Indonesia ini, apalagi semenjak tanggal 22 Oktober tahun 1945 Hadratus Syekh ya Kiai Haji Hashim Asy'ari telah memberikan fatwanya terkait dengan resolusi jihad ya, pada saat dimana bangsa ini mendapatkan informasi bahwasanya pasukan pemenang perang, pasukan sekutu yang diboncengi oleh Nika Belanda memasuki perairan nu aya di Pulau Jawa dan Nusantara pada umumnya untuk mengembalikan kembali pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Makanya kemudian resolusi jihad ini mengemuka. Dalam hal ini kemudian ada gium yang mengemuka di kalangan para aktivis pergerakan Islam, itu adalah hidup mulia atau mati syahid. Jadi ini ada gium yang mengemuka dan itu sangat-sangatlah Islamis dan religius karena dibangun dari pernyataan resolusi jihad tadi. Jadi itu yang harus kemudian kita dudukan pertama kali ya, kenapa judulnya adalah hidup atau mati. Jadi ini diawali dengan pernyataan para alim ulama bahwa seorang mukmin dimanapun mereka berada akan mendapatkan pilihan-pilihan hidup. Life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pilihan-pilihan kepada setiap hambanya untuk beriman atau bahkan kufur. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pilihan bagi orang-orang yang beriman, fujuraha wa taqwaha. Apakah dia akan berlaku fujur, berlaku ya jahat begitu ya, atau berlaku takwa, taat pada syariat. Itu pilihan-pilihan yang kemudian bisa kita tempuh. Makanya kemudian seorang mukmin dengan keimanannya senantiasa akan diberikan pilihan ketika dia beramal soleh, hidup mulia atau mati dalam keadaan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia telah menunaikan kewajibannya berjihad demi untuk mendapatkan persaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syuhada. Makanya pernyataan ini begitu mulia ya, yaitu apa? Hidup mulia dengan keimanan dan ketakwaan atau mati syahid dalam membela ya Islam, membela tegaknya ya risalah dan membela kemuliaan Islam dan kaum muslim, li'izul Islam wal muslimun. Namun pernyataan yang sangat religius dan agamis ini, hidup mulia atau mati syahid, ketika dibawa ke ranah yang lebih
luas, dibawa ke ranah yang lebih cair, maka hidup mulia atau mati syahid ini menjadi hidup atau mati. Jadi lebih patriotik dan bernuansa kebangsaan, netral agama, atau bahkan sekuler. Jadi dalam hal ini kemudian kita harus coba memetakan persoalan di awal. Nah, kemudian ketika kita membincangkan berkenaan dengan hidup atau mati, hidup mulia atau mati syahid, maka sebetulnya kalau kita telah lebih lanjut, hidup mulia itu apa? Kita merdeka sebagai hamba Allah. Maka Quran surat Az-Zariyat 56 sudah sangat jelas menunjukkan hidup mulia merdeka sebagai hamba Allah itu yang seperti apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sesungguhnya kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Jadi diciptakannya kita di permukaan bumi itu tiada lain dan tiada bukan untuk apa? Beribadah, menjadi hamba Allah. Jadi itulah makna hidup mulia. Makna kita merdeka sebagai hamba, kita merdeka sebagai makhluk Allah yang menghambakan diri kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini kemudian kita perhatikan terkait dengan mati syahid, hidup mulia atau mati syahid, mati dalam keadaan keimanan, keislaman. Makanya perhatikan oleh kita, setiap kali kemudian kita mendengar wasiat khotib Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan hendaknya kalian, jika kalian itu mati dalam keadaan menjadi seorang muslim, orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai sosok hamba Allah yang beriman dan berislam itu mendapatkan pilihan-pilihan ketika beramal soleh itu, pilihan-pilihan yang baik. Hidup mulia sebagai hamba Allah yang merdeka, dan ketika kita pulang dalam keadaan kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi tina judul naugul orang tos jadi eces pisan, genre pisan gitu ya. Hidup mulia atau mati syahid tadi. Apalagi kalau merujuk kepada Quran surat Al-An'am, itu juga sudah sangat jelas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salat kami ini, ibadah kami ini, hewan-hewan yang kami sembelih atas namamu ya Allah, bahkan hidup dan mati kami tiada lain, tiada bukan untukmu Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi eces genre sakitu jelasna risalah Al-Quran, ajaran Islam menjelaskan secara komprehensif terkait dengan konsepsi hidup mulia atau mati syahid tadi. Karena dalam Quran surat Al-An'am sudah memberikan jawaban bahwa hidup dan mati kita ini adalah tiada lain, tiada bukan hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, pernyataan berikutnya, ketika kita sudah paham berkenaan dengan hidup atau mati dalam Islam, hidup mulia atau mati syahid, maka kita akan mengetahui gitu ya, bagaimana konsepsi kemerdekaan yang tadi diurai di awal. Nu ngaranna manusia merdeka teh siga kumaha?
Makanya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok nabi Allah penutup para anbiya khataman nabiyyin, risalah Al-Qur'an itu adalah berupa risalah Allah yang diturunkan kepada bangsa manusia, kepada hamba-hambanya di permukaan bumi sebagai penyempurna risalah-risalah Allah yang sebelumnya. Makanya kemudian kepemimpinan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasca Isra wal Mi'raj disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa beliau ini adalah sebagai Sayyidul Anbiya war Mursalin, pemimpin penghulu para nabi dan para rasul Allah. Ada 124.000 para nabi dan 313 para rasul Allah. Semuanya dipimpin oleh Sayyidul Anbiya war Mursalin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hal ini dikisahkan bahwa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan risalah Islam, dengan Al-Quranul Karim sebagai keselamatan bagi sekalian alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau Muhammad terkecuali sebagai keselamatan bagi sekalian alam. Dalam nubuatan Bani Israel, Nabi Allah penutup para nabi, Nabi Allah membawa risalah kesempurnaan, disebut sebagai Mesayah. Mesayah itulah juru selamat. Untuk siapa? Untuk orang-orang beriman. Ini dalam nubuatan Bani Israel. Sedangkan dalam nubuatan Muhammad SAW jelas eces genre bahwa diutusnya baginda Nabi itu sebagai rahmah, keselamatan bagi seluruhnya, bagi semua manusia. Ketika apa? Ketika mereka menerima Islam sebagai jalan keselamatan, dan ini adalah berupa kehidupan yang mulia. Makanya kemudian tugas dan kewajiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teh naon, nanjerkeun oge nyalabarkeun Islam kasakuliah jagat. Untuk apa? Membawa misi rahmatan lil alamin, demi untuk menjadikan bangsa manusia teh merdeka, hidup mulia, untuk menjadi hamba yang sepenuhnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghamba kepada makhluk-makhluk yang diperhambakan oleh Sang Pencipta. Makanya perhatikan oleh kita, pada saat dimana baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat untuk menyampaikan dakwah kasakuliah jagat, ke sekuliah alam, diantaranya pada tahun 628 Miladiah bertepatan dengan tahun ke-6 Hijriah. Rasul mengutus Dihya Khalifah Al-Kalbi menuju Aelia Capitolina. Sebagian riwayat menyatakan menuju sampai Konstantinia, bertemu dengan The Great Herakles atau Kaisar Flavius Heraklius. Untuk apa? Menyampaikan Islam. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Minal Muhammad Rasul Allah ila Hirakla, dari Muhammad Rasul Allah kepada Heraklius. Aslam taslim, masuklah ke dalam Islam agar mendapatkan keselamatan. Eces genre, membawa misi keselamatan untuk menjadikan bangsa manusia merdeka. Berikutnya, pada masa kekhalifahan Islam Sayyidina Umar bin Khattab, pada saat dimana surat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Abdullah bin Huzafa As-Sahmi
datang ke istana Kisra Persia di wilayah Madain, kekuasaan kekaisaran Sasaniyah. Pada waktu itu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi membuat surat dakwah yang ditujukan kepada Kisra Abruwais bin Hormuzan bin Anusirwan Sahansa. Suratnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minal Muhammad Rasul Allah ila Kisra Abruwais minal Sasaniyah Parisiyah. Begitu dibaca, nama Kaisar Sasania disebutkan paling bawah setelah nama Allah dan setelah nama Muhammad utusan Allah. Maka tanpa dibaca dirobek-robek itu surat, karena dia merasa terhina namanya disebut paling belakang. Padahal menurut protokoler kekuasaan Sasaniyah Persia, nama penguasa harus disebut pertama kali. Maka dia tanpa membaca merobek-robek surat dakwah yang ditujukan kepadanya yang dibawa oleh sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Maka ketika berita itu nyampe ke kota Madinah, Rasul kemudian menyatakan semoga Allah segera merobek-robek kekuasaan Sasaniyah Persia. Tanpa menunggu lama, hanya berserang 5 tahun pasca wafatnya Sayyidina Muhammad SAW dan kepemimpinan Islam di kota Madinah itu ada di tangan Khalifatur Rasul As-Tsani, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Pada tahun 637 Miladiah terjadilah perang Qadisiyah yang menamatkan riwayat Sasaniyah Persia. Sebagaimana sabda Rasul, robek-robeklah kekuasaan Sasaniyah Persia sebagaimana penguasa mereka telah merobek-robek surat ajaran Islam ini. Perhatikan oleh kita, sebelum terjadinya perang Qadisiyah, panglima perang Amirul Jihad ya, Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan kepada ya Rais Arkan. Rais Arkan itu sebagaimana layaknya ya komandan tempur pasukan kavaleri. Rais Arkannya pada waktu itu dijabat oleh Ribi bin Amir radhiyallahu anhu. Ribi bin Amir pada waktu itu ditugaskan oleh Amirul Jihad Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum memulai peperangan harus menemui panglima perang Sasaniyah Persia, namanya adalah Rustam Fahrozad. Rustam Fahrozad pada waktu itu ketika ditemui oleh Ribi bin Amir memerintahkan kepada para pengawal tendanya untuk menyilangkan tombak dan direndahkan, tek gitu ya. Jadi tatih gitu. Tok kieu ngajega tah. Paliki wa tah gitu. Ya kan, misalkan pedang ya, pesan pedang, tombak di kieu kata. Hanap. Tah ketika tombak itu, tombak melintang kan hanap tah. Kita moncor. Ribi bin Amir teh. Ya, jadi sebelum ketemu dengan Rustam Fahrozad yang duduk di atas singgasananya pada waktu itu, Ribi bin Amr itu pasti akan melewati pengawalnya dengan sambil menunduk seperti ini untuk menunjukkan kerendahan. Orang Arab datang ke wilayah Qadisiyah dalam keadaan tertunduk. Dan apa yang dilakukan oleh Ribi bin Amir mungkin kita udah pada tahu ya. Begitu melihat pasukan pengawal itu melakukan sikap siaga seperti itu, maka sebelum kemudian memasuki tenda, dia berbalik arah. Bukan kepalanya yang masuk ya, tapi bokong nongengan panglima perang Sasaniyah Persia, yaitu Rustam Fahrozad. Jadi bukan pasukan Islam yang kemudian dihinakan, tapi panglima perang Sasaniyah Persia
lelece di tongengan gitu tah. Itulah haibah wibawanya seorang mukmin, didikan Rasul dan para sahabat. Ketika bertemu dengan Panglima Rustam Fahrazad, Panglima Rustam menyatakan, kami tahu betul karakter orang-orang Arab yang setiap kali mereka memasuki wilayah Sasaniyah Persia, mereka butuh makan, mereka butuh dunia, maka kami akan bermurah hati kepada kalian. Setiap para prajurit akan mendapatkan sekian dinar Sasaniyah Persia, dan mereka akan diberikan kecukupan untuk kembali pulang ke Madinah. Dan untuk setiap perwira mereka akan mendapatkan 2 sampai 5 kali lipat apa yang didapatkan oleh para prajurit. Berapa puluh ribu pasukan kalian, maka segera pulang kembali ke kota Madinah, karena kami akan mencukupkan semua apa yang biasa kalian inginkan. Sok pulanglah, teu kudu perang, damai we damai, peace gitu kan. Dan apa yang dilakukan oleh Ribi bin Amr, kami datang kemari bukan untuk urusan perut, kami datang kemari bukan untuk urusan pamrih dunia, tapi kedatangan kami ke tempat ini demi untuk mewujudkan apa yang pernah dijanjikan oleh junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa wilayah kalian suatu saatnya nanti ketika Allah tetapkan menjadi bagian dari kami, dan bangsa kalian dinyatakan oleh Rasul sebagaimana gemerlap bintang Suraya. Karena Rasul pernah menyatakan bahwa andaikan Islam ini berupa ilmu, maka sesungguhnya orang-orang Persia lah yang nanti akan menggapainya. Bintang Suraya itu adalah bintang paling indah yang ada di atas langit, dan itu adalah bintang tertinggi. Makanya setiap orang mukmin yang berilmu, Allah akan meninggikan derajatnya. Syaratnya orang Persia mau tunduk pada Islam. Lamun seorang Persia na bedegong, nurus tunjung, goreng patut, tegableg cedok, tegableg gaera, tegableg polok, pasti mereka akan dibinasakan. Dan Ribi bin Amir pun kemudian menyatakan, kami datang kepada kalian untuk membuktikan kesombongan dari pemimpin kalian yang telah merobek-robek surat dakwah junjungan kami. Kami tidak akan pulang sebelum kami menuntaskan apa yang menjadi misi kedatangan kami ke tempat ini, bahwa sesungguhnya kami diutus untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, untuk dibebaskan agar mereka menjadi hamba pencipta manusia. Karena apa? Karena bangsa Sasaniyah Persia mereka menjadi hamba majusi, menjadi hamba, ya, dengan apa? Menyatakan keberadaan api suci mereka sebagai sembahan. Jadi itu misi, ya, misi amaliyah jihad fi sabilillah li'ila'i kalimatillah, membebaskan manusia dari segala sesuatu penghambaan kepada manusia dengan satu-satunya penghambaan kepada pencipta manusia. Jadi nyambung kepada Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Quran surah Al-An'am sudah sangat jelas,
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hingga akhirnya kemudian kita menyaksikan Persia tunduk, dan pada akhirnya sabda Rasul tentang bangsa Persia terwujud nyata di era Bani Abbasiyah. Ketika ya keluarga Al-Khurasani, keluarga Barmaki menjadi para pejabat publik di era Abul Abbas As-Saffah, kemudian era Abu Ja'far Al-Mansur sampai era Harun Ar-Rasyid. Nah, disitulah kemudian kita bisa menyaksikan para alim ulama, cerdik cendekiawan dari kalangan bangsa Persia. Mereka mendapatkan apa yang disebut sebagai mereka telah menjemput menggapai bintang Suraya. Imam Muslim, Imam Bukhari, termasuk Imam Hanafi, Imam Ibnu Sina, dan juga Imam Muhammad Musa Al-Hawarizmi, itu mereka adalah orang-orang Persia seluruhnya. Nah, dalam hal ini kemudian Islam telah membebaskan bangsa Persia, dan Islam pula yang kemudian memuliakan mereka hidup mulia atau mati syahid. Jadi dengan Islam maka kita merdeka. Kang, coba masuk ke poin ini, Kang. Anu kagenep. Ini. Berikutnya, ketika Islam meluas ke berbagai pelosok negeri, dan bahkan Islam telah memuliakan bangsa Muslim nu aya di Biladil Jawi, Nusantara Indonesia, maka kemudian Islam telah menjadi rahmat bagi bangsa Muslim Nusantara. Namun berikutnya, ketika bangsa Muslim Nusantara ini mulai lalai, karena kan segala sesuatu ngaluyah begitunya, segala sesuatu mudah diakses, segala sesuatu sudah menunjukkan adanya kejayaan, namun pada saat itu kemudian diuji dengan apa? Dengan adanya fitnah yang melanda umat pada waktu itu, pada saat kemudian Andalusia jatuh ke tangan orang-orang Katolik semenjak bulan Januari tahun 1492, pada saat dimana emir terakhir di Andalusia, yaitu Emir Muhammad XII Boabdil atau Muhammad ke-12 Abdillah, ini kemudian diusir dari Granada, Istana Alhambra, oleh pasangan Fernando de Aragon dan juga Ratu Isabella de Castilla. 2 tahun berikutnya ada kesepakatan perjanjian Tordesillas, mengkapling dunia menjadi 2 bagian. Bagian barat bagi kepentingan kaum Parangi, Kastilia, Aragon, Hispania, Catalunya, sedangkan bagian belahan bumi timur dikapling bagi kepentingan kaum Parangi, Lisboa atau Lisbona atau Lisbon, nama orang-orang Portugis, orang-orang Portugal. Mang Dodo, Cristiano Ronaldo. Tahun 1507, tahun 1507 disebutkan Diogo Lopes de Sequeira, penjelajah samudera dari Portugis, sudah tiba di Semenanjung Pamalayu di Malaysia dengan mendaratkan kapal niaga dan juga bala tentara pasukan Lisboa Portugal mendarat di Malaka. Dan disitulah kemudian kita mengetahui bahwa perjanjian Tordesillas selain disepakati oleh Fernando de Aragon dan juga Isabella de Castilla, yang juga ditandatangani oleh penguasa Lisboa,
yaitu Don Sebastião João yang kedua. Ini pun ditandatangani oleh Sri Paus yang ada di Vatikan City, namanya lah Paus Alexander yang ke-6 atau The Pope Alexandro. Disitulah kemudian ya kita mengetahui istilah Gold, Glory, and Gospel. Dan misi itu diemban oleh Diogo Lopes de Sequeira hingga penguasa Semenanjung Pamalayu pada waktu itu, yaitu Sultan Mahmud Shah dari Kesultanan Islam Malaka. Ini kemudian menangkap niat busuk yang kemudian diperlihatkan oleh para penjelajah samudera dari kaum Parangi Portugis. Maka kemudian akhirnya diperangi dan akhirnya armada Portugis itu dikalahkan oleh orang-orang Pamalayu. Bahkan Diogo Lopes de Sequeira pun kemudian ditawan. Nah, ketika akhirnya dia ditawan, dia pun sebelumnya sudah kemudian meloloskan salah seorang di antara pengikutnya untuk melapor kepada Fernando Alfonso de Albuquerque di kota pelabuhan Goa nu aya di wilayah Hindia pesisir baratnya. Yang pada tahun 1510 dikisahkan bahwa Alfonso de Albuquerque itu menjadi gubernur militer Portugis nu aya di wilayah India. Begitu dia mendengar kabar bahwa Diogo Lopes de Sequeira itu ditawan oleh Sultan Mahmud Shah dari Kesultanan Malaka dari Semenanjung Pamalayu, maka armada Portugis di bawah kepimpinan gubernur militer Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 mengerahkan pasukan besar untuk membebaskan Diogo Lopes de Sequeira sekaligus juga mengalahkan Sultan Mahmud Shah, bahkan lebih daripada itu menguasai kota pelabuhan Malaka. Maka disebutkan bahwa pada tahun 1511 itulah kemudian Alfonso de Albuquerque itu kemudian berhasil mengalahkan armada laut Malaka. Bahkan kemudian mengusir Sultan Mahmud Shah sampai Sultan Mahmud Shah meminta perlindungan politik dan perlindungan militer kepada penguasa Demak bin Toro yang dijabat oleh Raden Patah bin Bre Kertabumi Prabu Brawijaya kelima di wilayah Gelagahwangi, Jawa Tengah. Makanya kemudian pada saat dimana Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka, dia langsung menyatakan ultimatumnya bahwa penguasaan Portugis atas wilayah Malaka demi untuk mewujudkan apa yang telah disepakati dari raja kami Don Sebastião João II dengan kaum Parangi Hispania Catalunya, yaitu Fernando de Aragon dan Isabella de Castilla, sekaligus juga memenuhi amaran gospel yang dinyatakan oleh Paus Alexander yang ke-6. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penguasaan Portugis atas Semenanjung Pamalayu khususnya di kota pelabuhan Malaka adalah untuk penguasaan El Dorado El Pisanto. El Dorado itu adalah logam mulia emas dan perak, dan El Pisanto itu adalah rempah-rempah. Karena dua komoditas itulah yang paling laku di benua Eropa, di wilayah Kristendom. Ini demi kejayaan sekaligus juga gold, yaitu emas. Itu yang dinyatakan dalam ultimatumnya yang kedua. Yang ketiga, nurus tunjungna manehna nyebatkeun penguasaan kami atas kota pelabuhan Malaka adalah demi untuk memadamkan apinya Muhammad. Api itu dimanai sebagai semangat energi yang bersumber dari ajaran Islam yang kemudian dianggap membakar, dalam arti apa? Menyebar luas dalam amaliyah dakwah.
Maka kami berkuasa merebut di sini adalah demi untuk memadamkan apinya Muhammad. Sekaligus juga demi untuk kemusnahan Mekah dan Kairo. Mekah adalah pusat sanad ilmu dunia Islam, tempat di mana para inohong Sunda, para menak ataupun para ningrat Jawa, mereka berangkat selain menempuh ibadah haji atau ziarah umroh, mereka pun kemudian terlibat dalam bentuk kajian ilmu bersama dengan para masyaikh atau para ulama mu'tabaroh nu aya di tanah suci. Itu Mekah. Dan yang kedua yang disebut oleh Alfonso de Albuquerque adalah Kairo. Kairo itu adalah puseur dayeuh puseur negara nu hartosna asimah daulah khilafah. Karena pusat kekuasaan Islam pada tahun 1511 itu adalah Kekhalifan Islam Bani Abbasiyah yang berpusat di kota Al-Qahirah, Mesir. Jadi ultimatum Alfonso de Albuquerque ini adalah ditujukan kepada seluruh kaum muslim pada umumnya, karena mereka sudah berhasil mengusir muslim di Andalusia sebelumnya dengan proyek Reconquista atau Mahkamah Inkuisisi dalam bahasa Arab. Maka kemudian ketika ultimatumnya itu sampai ke kaum Biladil Jawi, dugi teh Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati, dugi oge Karaden Patah bin Bre Kertabumi Prabu Brawijaya kelima, maka mereka sebagai para penguasa Islam ini segera berupaya untuk mengusir kaum Parangi Portugis di Malaka. Dengan apa? Jihad fi sabilillah, li'ilai kalimatillah. Dan ini juga kita memahami bahwa di antara para aktivis pergerakan Islam, mereka senantiasa menyatakan jihad sabiluna. Jihad itu adalah jalan kami. Syahid asma aminuna, bahwa syahid itu adalah cita-cita kami yang tertinggi. Makanya kalau kemudian kita kehidupan mulia kita terganggu dengan kedatangan musuh Allah dan musuh Rasulnya, maka kita harus menempuh jihad di jalan Allah, dan tujuannya juga mati dalam keadaan kita dihormati, dimuliakan, dan dipersaksikan sebagai syuhada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dilakukan oleh Raden Patah dan juga pewarisnya Adipati Muhammad Yunus Abdul Qadir, kita mengenai sebagai Pati Unus atau Pangeran Sabrang Lor, kemudian Fadilah Azmat Khan atau Fatahillah atau Raden Bagus Pase atau juga yang dikenal sebagai Wong Agung Sabrang, mereka menempuh jejak juang jihadnya untuk memerangi kaum Parangi Portugis di Malaka dari tahun 1512, 1513 hingga tahun 1521, hingga kemudian kita mengetahui bahwa Pati Unus atau Adipati Muhammad Yunus Abdul Qadir itu syahid pada saat dimana berperang menghadapi kekuatan kaum Parangi di wilayah Malaka. Jadi dikisahkan bagaimana aliansi Demak dan Caruban atau Cirebon, termasuk juga Wahanten atau Banten, menghadapi kekuatan orang-orang Portugis di Malaka. Kemudian tak lama setelah ekspedisi militer itu tersiar kabar bahwa ada peralihan kuasa kepemimpinan nu aya di Asimah Daulah. Pada saat dimana Yafud Selim Al-Awwal, Sultan ke-9 Utsmaniyah, menggantikan kedudukan Khalifah Mutawakil Allah yang ketiga dari Bani Abbasiyah di kota Al-Qahirah pada waktu itu. Tahun 1517 itu pula kemudian Yafud Sultan Selim menjadi Sultan Khalife Utsmaniyah yang pertama.
Ketika informasi ini sampai ke para penguasa Islam yang kerap kali diganggu oleh armada kaum parangi Portugis. Jadi orang-orang Portugis bukan hanya mengganggu muslimin nu aya di Biladil Jawi di Hindia Timur, mereka juga kerap kali mengganggu para penguasa muslim nu aya di Hindia Barat. Di antaranya adalah penguasa Islam di Kerajaan Diu, namanya adalah Malik Ayaz. Dan penguasa Islam di Kerajaan Islam Gujarat, namanya Malik Muzaffar Shah. Ketika mereka kerap kali diganggu oleh armada Portugis, maka mereka menyaksikan ada pelindung Islam dan kaum muslim yang baru, yang jauh lebih gagah perkasa, yaitu Sultan Khalife Selim Al-Awwal bin Sultan Bayezid Al-Adli bin Fatih Sultan Mehmed, atau kita kenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka kemudian dua penguasa Islam di Hindia Barat tadi, di Diu dan Gujarat, mereka kemudian menyatakan bai'atut ta'ah, menyatakan janji setianya bahwa pemimpin dunia Islam sakuliah jagat yaitu orang-orang Turki Utsmani. Maka dalam hal ini kemudian kita mengetahui Yavuz Selim Al-Awwal, Sultan ke-9 Utsmania, sekaligus juga merupakan khalifah pertama dari Bani Utsmani di Istanbul, menyatakan jihadul akbar against Portugis. Yaitu apa? Perang global atau global war, perang raya menghadapi kaum parangi Portugis dimanapun mereka berada. Dalam hal ini kemudian 3 tahun berikutnya penguasa ke-10 Utsmania sekaligus juga khalifah kedua kaum muslim dari Bani Utsmania, yaitu Kanuni Sulaiman atau Sultan Khalife Sulaiman Al-Kanuni bin Sultan Khalife Yavuz Selim Al-Awwal bin Sultan Bayezid Al-Adli bin Sultan Muhammad Al-Fatih atau Fatih Sultan Mehmed. Ini kemudian menyatakan ya global war berikutnya menghadapi kaum parangi Portugis yang kerap kali mengganggu wilayah dunia Islam di belahan timur. Maka Don Sebastio Joao yang kedua ini pun kemudian mendapatkan amaran ultimatum dari khalifah kaum muslim untuk diperangi dimanapun mereka berada. Karena apa? Mengganggu muslim di Hindia, mengganggu juga muslim di Nusantara. Lajeng Kang, di slide berikutnya. Nah, kita lihat ya, ketika kaum muslim menyerang Malaka secara langsungnya 1512, 1513, 1521, begitu kokohnya, begitu kuatnya Portugis di Malaka, maka akhirnya kemudian kita menyaksikan ya strategi perang yang dilakukan oleh Fadilah Azmat Khan atau Tagaril atau Valetehan atau Fatahillah untuk apa? Menggempur rencana dari Portugis yang diundang oleh Raja Samyam atau Sanghyang Surawisesa bin Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, yang pada waktu itu merasa terancam wilayah pesisir Tatar Sunda dan juga Jawa Dwipa pada umumnya telah dikuasai oleh aliansi antara Demak, Caruban Larang, Karawang, termasuk sampai Surosowan di Karangantu, wilayah Wahanten Pasisir. Maka penguasa Sunda pada waktu itu di wilayah Pakuan ya, di wilayah Bogor, pewaris dari Prabu Siliwangi, Raja Samyam Sanghyang Surawisesa ini berupaya untuk mengamankan kota pelabuhan yang mereka masih kuasai, yaitu kota pelabuhan Sunda Kalapa. Kalau ngajaga kesorangan teu mampu, akhirnya menjajaki hubungan aliansi strategis pragmatis dengan penguasa Malaka, yaitu kaum parangi Portugis. Diundang pikeun ngawangun benteng pertahanan Bandar Palabuhan di mana? Di Sunda Kalapa.
Kompensasinya bahwa kami dilindungi dengan armada kalian yang mampu memukul mundur pasukan Demak, pasukan Caruban, dan pasukan Wahanten. Kami mempersilahkan kalian untuk membangun pangkalan militer. Teu beda jeung Raja Saudi yang mengundang Amerika di pangkalan Dahron. Ngasih gitu diundang tah pasukan Portugis teh pikeun ngawangun benteng pertahanan kota pelabuhan. Diutuslah Henrique de Leme untuk menemui Sang Hyang Surajaya tentang Suranggana pohodilah pokoknya. Adi langsung dari Raja Samiam Surawisesa. Disitulah kemudian mereka berencana untuk membangun benteng pertahanan Bandar Palabuhan. Sebelum armada Portugis itu merapat, wilayah Sunda Kalapa sudah kemudian dijejaki oleh armada dari Demak dan Caruban yang dipimpin oleh Fadilah Azmat Khan. Maka kemudian pada tanggal 22 Juni tahun 1527 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijriah, terjadilah kemudian perang di Sunda Kalapa. Aliansi Islam yang melingkupi Demak, Caruban, dan Wahanten menghadapi aliansi Portugis yang meliputi orang Sunda Pakuan jeung kaum Parangi Portugis. Disitulah kemudian begitu armada Portugis dipukul mundur dan kapal-kapal perangnya ditenggelamkan, karena pasukan aliansi Islam tadi bukan hanya dari orang-orang lokal kita, bukan hanya orang Sunda, Caruban, dan Wahanten, bukan hanya orang Jawa Demak, tapi juga ada pasukan yang dipimpin oleh Raja Keling. Raja Keling teh anu non, nu kulitna teu bedalah siga Kang Ucup, Kang Uje. Gitu. Jadi di mana? Ti dieu jeung Gujarat. Raja Keling teh gitu. Mereka kemudian kenapa sampai ikut terlibat perang ini? Karena sudah ada seruan jihadul akbar ti raja umat Islam sakuliah jagat di era Yafuz Selim al-Awal jeung Kanuni Sulaiman. Maka Malik Ayaz dan juga Malik Muzaffar Shah mengirimkan bala bantuan militer demi untuk menghancurkan kaum Parangi Portugis dimanapun mereka berada. Makanya kemudian Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dan juga Sultan Trenggono bin Sultan Muhammad Fatah bin Bre Kertabumi Prabu Brawijaya yang kelima bersepakat untuk menjadikan momen kemenangan di Sunda Kalapa tadi mengacu kepada Quran surat Al-Fat ayat yang pertama. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kemenangan ini adalah kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang berhasil, kemenangan yang berjaya. Maka kota yang dimenangkan dengan kejayaan disebut sebagai kota yang berjaya, Jayakarta. Maka Sunda Kalapa diubah namanya menjadi Jayakarta dan kita mengenalnya sebagai Jakarta hari ini sebagai ibu kota. Kalakuan rezim kamari ya nipu negoro ya minahkeun tah ibu kota ka IKN ting jadi ting henteu bisa jadi ya makan aya jelas ya sajarah Islamna judutana gitu nya IKN sajarah Islam naon gitu. Bahkan kan ada yang bilang itu mana mungkin jurik dong gitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi dalam hal ini kemudian apa yang dilakukan oleh armada Islam demi untuk menggempur orang-orang Portugis, demi untuk menggagalkan aliansi tadi. Kenapa? Ini demi hidup mulia, demi bangsa Muslim tetap merdeka, tidak dikuasai, tidak dijajah oleh
kaum Parangi, orang-orang Portugis, orang-orang Katolik yang membawa gospel. Ini yang kemudian terjadi gitu. Ini berkenaan dengan ya jihad sabiluna, nah syahid asma aminuna. Kemudian perhatikan juga oleh kita bahwa armada Raja Keling yang berasal dari Diu dan Gujarat yang melangsungkan jihadul akbar atau perang raya atau global war memenuhi seruan dari khalifah saat itu. Begitu mereka kemudian bersama dengan armada dari Demak, armada dari Caruban pulang kembali ke keraton nu aya di Keraton Pakungwati di wilayah Keraton Kasepuhan Caruban ayeuna, di lereng Gunung Jati, di Amparan Jati ya, Padukuhan Lemah Wungkuk begitu ya. Mereka membawa ghanimah, di antaranya apa? Baju jirahnya kaum Parangi Portugis. Jadi Mungkang Uje atau siapapun di antara kita datang ke Keraton Pakungwati, Keraton Kasepuhan, di museum di situ ada ya bekas-bekas dari baju jirahnya kaum Parangi Portugis. Ada satu lemari khusus gitunya panjang ting sabaraha puluh teh aya baju jirah yang iyo besi-besi gitunya nu siga pasukan salib lah gitunya, yang berumai-rumai gitu untuk menahan hantaman tombak atau hantaman pedang begitu ya, tapi masih bisa ditembus oleh panah gitu kan ketika kalau perang salib itu ada di situ. Itu bukti terjadinya perang the Battle of Jayakarta. Nah kemudian yang kedua ya, mereka yang disebut sebagai armada Raja Keling dari Hindia tadi, termasuk juga ada dari Turkiya, dari Persia, dari mana? Dari Arabia. Mereka kemudian diberikan fasilitas oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati untuk apa? Untuk mendiami ya salah satu tempat ya berapa hektar gitu ya, dekat dengan Lembah Wungkuk yang kemudian disebut hari ini sebagai ya Kecamatan Pakalipan, dari kata khalifah. Jadi khalif dari kata khalifah. Pakalipan tempat mereka yang dulu pernah memenuhi apa yang disuarakan, apa yang diperintahkan, apa yang menjadi takmim dari Fermani Sultania sejak era Yavuz Selim dan Kanuni Sulaiman. Pekalipan. Tak jauh dari situ kemudian ada juga satu tempat yang disebut sebagai Pekojan atau Pehawajaan. Hawaja itu adalah gelar kemuliaan kehormatan bangsa-bangsa muslim dari wilayah barat, baik itu Hawaja Persia atau Koja Turkiya atau para alim ulama cerdik-cendikia dari Arabia. Di situ ada ya masjid yang disebut sebagai Masjid Panjunan. Pemimpinnya adalah Sunan Panjunan. Siapa Sunan Panjunan? Sunan Panjunan itulah Maulana Abdurrahman bin Maulana Idopil Mahdi al-Baghdadi di Baghdad di Arab. Maulana Idopil Mahdi al-Baghdadi itu dikenal oleh masyarakat Cirebon sebagai Susuhunan Jati anu kahiji. Karena apa? Beliau ini kemudian dikebumikan di ya kawasan Gunung Jati. Sedangkan Susuhunan Jati anu kadua lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pertama, yang dikenal Syarif Hidayatullah yang notabene adalah menantu dari Maulana Idopil Mahdi al-Baghdadi atau Susuhunan Jati kahiji, yang lebih lazim orang Cirebon menyebutnya sebagai Syekh Muara Jati atau Syekh Nur Jati, atau juga dikenal sebagai Datu Kahfi. Itu yang kemudian tercatat dalam sejarah. Syarif Hidayatullah pernah berguru kepada Syekh Datu Kahfi, bahkan diangkat menjadi anak menantu dari Syekh Datu Kahfi karena menikahi adik dari Maulana Abdurrahman yang dikenal sebagai Syarifah Baghdadiyah. Bapaknya
kelahiran Baghdad, Maulana Idapil Mahdi al-Baghdadi. Eta jujutana di mana orang dengan ayah orang Arab gitunya, ayah orang Baghdad datang ke Cirebon. Inilah kumandang jihadul akbar pada saat dimana kaum muslim teraniaya, kaum muslim terzalimi, maka muslim yang lain ikut membantu, ikut menolong dalam konsepsi ta'awun, saling membantu, saling menolong. Apalagi khalifah sudah menyuarakan jihadul akbar. Jadi itu yang kemudian perlu kita ketahui terkait dengan ya guluyurna isi kronologi historis empiris nukung si ayah di negeri urang gitu. Jadi ayah pakuat kaitan dengan kepemimpinan Islam global tadi. Kenapa? Nanjirna umat Islam, bagianna umat Islam, merdekana umat Islam pada saat dimana mereka hidup bebas merdeka menjadi hamba Allah yang dia semata-mata menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada kaum penjajah. Maka ketika ada ya kaum asing datang rek merangan orang kudu ngalawan gitu. Saya akan lawan. Hei antek asing gitu. Jadi gitu ya. Jadi jujutannya siga kieu gitu. Jadi hidup mulia atau mati syahid itu seperti itu ya. Lanjut Kang ya. Fakta lain kita lihat ya. Nah, sejak kapan ya Utsmaniyah mulai terlibat dalam global war against Portugis? Jadi perang raya menghadapi kaum parangi Portugis, kaum penjajah. Maka pada tahun 1539 disebutkan Kartogru Salman Reis Pasha. Jadi Kartogru itu laksamana laut admiral atau Amir al-Bahr. Ya, jadi Amir al-Bahr penguasa lautan, ya penguasa samudera, ya lidah orang-orang barat, ya Amir al-Bahr, ya tebentes gitu tuh pase bahasa Arabna gitu nya. Saru orang itu tebentesnya. Amir al-Bahr menjadi admiral. Admiral itu maknanya laksamana laut, panglima yang ada di lautan. Kartogru Salman Reis Pasha ditugaskan oleh Sultan Khalifah Sulaiman Al-Qanuni untuk berangkat menuju wilayah perairan timur jauh demi untuk membela, melindungi jamaah haji, peziarah umroh, dan juga para pembelajar ilmu yang berangkat dari timur jauh menuju tanah suci. Kalau sebelumnya mereka berangkat tanpa ada bentuk perlindungan dan pengawalan, mereka kerap kali dirompak oleh para pembegal samudera kaum parangi Portugis. Maka dengan pengawalan bendera Utsmaniyah yang mengibarkan Panji Estergon Osman Ghazi dengan tanda la fata illa Ali wala saib illa Zulfikar, tidak ada pemuda kesatria kecuali Ali dan tidak ada pedang yang menakutkan musuh-musuhnya kecuali Zulfikar, perbendaharaan pedang Rasulullah yang diberikan, dipersembahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian pada tahun 1546 Pangeran Sabah Kingkin Maulana Hasanuddin bin Syekh Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, pewaris tahta kuasa di Wahanten Pasisir di Keraton Sorosowan, beliau ini kemudian ya diangkat jadi anak mantu dari Sultan Trenggono Demak. Sultan Trenggono ini punya ya anak perempuan yaitu Nyai Ayu Kirana, dinikahkan dengan Sabah Kingkin Maulana Hasanuddin. Maka kemudian Sabah Kingkin ini kemudian ditugaskan oleh mertuanya untuk memimpin armada Demak dengan beraliansi dengan Caruban Larang Cirebon dan juga Wahanten untuk menggempur para pewaris dari Keraton Trowulan Mojopahit yang tetap tidak mau diislamisasi, yaitu Patih Udara dari Kerajaan Daha.
Maka kemudian dikisahkan bahwa Pangeran Sabakingkin Maulan Hasanuddin, sebagaimana catatan dari para bahariwan Portugis, ini kemudian melibatkan 300 pasukan Janissary Turki yang menggerakkan Larantuka. Larantuka itulah meriam-meriam tempur. Satu di antara pasukan Janissary itu dikenal sebagai Genal atau Zainal Hawaja, atau orang-orang Turki nyebutnya sebagai Jenal Hoca. Disitulah kemudian dikisahkan bahwa pasca yang dimaksud 1546, Pangeran Sabakingkin Maulan Hasanuddin ketika pulang kembali ke Wahanten di kota pelabuhan Karangantu, Banten ayeuna gitunya, itu kemudian dihadiahi meriam-meriam tempur yang sebelumnya dipakai untuk menggempur kerajaan Daha, yaitu apa? Meriam perang Ki Amuk, yang sekarang meriam tempur Ki Amuk itu masih ada di depan Museum Militer Keraton Surosowan nu aya di kawasan Banten Lama. Pada saat dimana Herman Willem Daendels menggempur Keraton Surosowan, semua dihancurkan. Meriam perang Ki Amuk hadiah dari Sultan Trenggono itu masih terjaga. Kunaon tuh bisa hancur nya dina perunggu atuh dijieun ge dicor lagi, terus kunaon tuh dibawa berat ka Cidah ting sabaraha kintal ting sabaraha ton teh sakitu beratna. Menariknya di situ kemudian disebut bahwa yang ngecor meriam perang Ki Amuk itu adalah Koja Genal. Kemudian juga satu di antara ornamen di meriam-meriam tempur hasil pengecoran orang-orang Turki yang khususnya elit pasukan Janissary itu selalu ada stempel di luhurna. Stempelnya itu bertulisan la fata illa ali wa la saif illa zulfikar. Itu bukti nyata secara arkeologis bahwa meriam Ki Amuk itu dicorna ku orang Turki. Patarosan naonan orang Turki make pipilueun gitunya. Inilah yang kemudian kita mani sebagai Jihadul Akbar, perang raya menghadapi kaum parangi Portugis yang kerap kali membuat keonaran di belahan bumi Islam sebelah timur. Kemudian tahun 1563, Sultan Aceh, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ini juga berencana untuk mengusir kaum parangi Portugis yang tetap mengendalikan Semenanjung Pamalayu atas penguasanya di kota pelabuhan Malaka. Maka kemudian beliau ini segera mengirimkan utusan untuk menemui Sulaiman Al-Qanuni meminta bantuan militer. Setidaknya dikirimkanlah ahli persenjataan untuk mengecor meriam tempur. Sebagaimana Koja Jenal mengecor meriam tempur yang kemudian digerakkan untuk menggempur kedudukan patih udara dari kerajaan Daha saat itu. Namun pada waktu itu kita mengetahui delegasi dari Aceh begitu sampai di Istanbul, Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu sedang berperang di wilayah Eropa Timur di Semenanjung Balkan, khususnya yang ada dekat perbatasan Bulgaria dan juga wilayah Slovenia atau wilayah Serbia hari ini. Dan akhirnya Fermani Sultania, titah kesultanan, titah khalifah hanya direalisasikan pada tahun 1566 Miladiah. Khalifah yang ketiga dari Utsmani sekaligus juga Sultan ke-11 Utsmaniyah, yaitu Selim As-Sani bin Kanuni Sulaiman bin Yafuz Selim bin Bayazid Al-Adli bin Fatih Sultan Mehmed, mengirimkan 300 orang Osmanli Askeri atau para perwira militer Utsmaniyah. Dan pada tahun yang sama ketika mereka mendarat di kota pelabuhan Lok Sumawe, mereka segera membangun akademi militer profesional pertama nu aya di
wilayah Aceh yang kemudian dikenal sebagai Ma'had Askeri Baitul Maqdis. Hari ini orang-orang Aceh mengenal ya petilasan dari Ma'had Askeri Baitul Maqdis sebagai Gambong da Bitai. Da Bitai itu dari Baitul Maqdis. Hingga 2 tahun berikutnya, pada tahun 1568, armada Aceh Darussalam didukung oleh 300 prajurit militer dari Utsmaniyah, ahli persenjataan, menggempur Portugis di Malaka. Dan tahun 1570 disebutkan bahwa ada 20 perwira Utsmaniyah yang dilibatkan dalam perang di wilayah Jazirah Al-Muluk ketika Sultan Babullah bin Sultan Hairul Jamin ini kemudian menggempur benteng Sao Paulo nu aya di wilayah Halmahera. Hingga kemudian ya sekira 51 hari pengepungan, orang-orang Portugis itu keluar benteng dengan tangan terangkat ke atas. Mereka menyerah, dan saat itu kemudian Portugis tidak bisa lagi memasuki wilayah Halmahera Utara, terusir paksa oleh Sultan Babullah yang juga di situ kemudian melibatkan 20 orang perwira militer Utsmaniyah. Nah, ini adalah panji perang Osman Ghazi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Shah Kutal Misoglu, dikenal sebagai Panji Estergon Osman Ghazi. Ini adalah panji perang Khairuddin Barbarossa atau Barbaros Brother, Arus Barbaros dan Khairuddin Barbaros, ketika menyelamatkan muslimin Andalusia dari mahkamah inkuisisi kaum Parangi Hispania Catalunya dan kaum Parangi Lis itu. Ia adalah simbol Zulfikar terkait dengan kepahlawanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La fata illa Ali, tidak ada pemuda kesatria kecuali Ali. Wala syaib illa Zulfikar, tidak ada pedang kecuali pedang Zulfikar, pedangnya Ali bin Abi Thalib. Maka ketika ini pedang Ali bin Abi Thalib, maka simbol keberanian macan, maung, meong disebut sebagai panji perang macan Ali. Kalau di Yogyakarta Hadiningrat itu adalah panji tunggul wulung, ayah simbol Zulfikarna oge. Ayah bacaan-bacaan ya, keramat-keramat ya, karomah-karomah begitu ya, yang menunjukkan bahwa semangat perang ini kemudian dilangsungkan demi untuk menyambut Jihadul Akbar, hidup mulia atau mati syahid. Sakitu pangitan anu tiasa kapihatur, ieu mah guluyurna fakta empiris dan juga fakta ya historis bagaimana kemudian jejak juang para pendahulu kita, karuhun orang bihari. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti para inahon kita khususnya di Sunda atau para mujahid ya, para ini mempertahankan tanah airnya gitu dari para penjajah itu luar biasa, sehingga mereka terbiasa dengan mempertahankan tanah air ini dengan jihad. Terus nah, habis itu kebagian. Baik, para jemaah maupun yang alhamdulillah hari ini hadir ataupun yang online, barangkali ada pertanyaan, enggak dipersilakan. Silakan. Kepada Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit dibahas tentang 3G ya. Kalau dalam Islam kan yang disebut dengan misi futuhat itu tentunya yang disebut dengan penyebaran dakwah gitu. Nah, dari 3G ini kalau dari para penjajah gitu kan, yang paling dominan yang paling utama itu apa? Glory, gospel atau gold, itu yang paling Saya udah salah ngarah. Oke, masalah. Ayo sana. Jadi kalau disimak di pengaruhnya di perspektif oleh kaum muslimin di Nusantara bagian barat. Ya kan di timur yang kita tahu di mana jadinya sampai jalannya terkuasai sampai nama-nama kan Portugis. Orang tidak ada tidak ada perlindungan di sana nih. Di sebelah Indonesia. Apakah negara Islam di belahan timur ada perlindungan dari khalifah gitu ya, dari kekuasaan global Islam terhadap negara timur? Sampai ada pengaruh dari Portugis sampai ke Malaka gitu ya. Dari sana. Kang Lili di hijau deh berikutnya ini biar kajawab pertanyaan tadi. Dua pertanyaan dari Ustaz awal tentang 3G sama dari perlindungan dong. Iya, hatur nuhun karena patarosan nanya patarosan kahiji di Kang Marwan begitu ya, tentang 3G, Gold, Glory, and Gospel. Gold itu bermakna Eldorado El Pisanto, logam mulia emas perak, sekaligus juga ya komoditas paling laku di benua biru Kristendom Eropa, yaitu rempah-rempah begitu ya. Kemudian berkenaan dengan glory, kejayaan ya, ataupun dalam hal ini kemudian kemenangan begitu ya, sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka didik jaya dan sebagai bangsa pemenang gitu ya. Sedangkan gospel ini adalah misi penginjilan gereja Latin Katolik. Mana yang paling dominan begitu ya. Maka sebetulnya cara paling mudah untuk kita ketahui ya berkenaan dengan istikmar atau penjajahan, maka salah satu di antara bentuk keberhasilan penjajahan itu pertama adalah mereka yang akhirnya dikuasai, mereka yang akhirnya kemudian dikalahkan, mereka yang akhirnya disebut sebagai bangsa penjundang akan mengikuti bangsa pemenang. Patarosana bangsa muslim urang ini di Indonesia mengikuti enggak ya bangsa yang dulu pernah menjajah atau pernah menguasai negeri ini. Ayeuna Kang Uje ya Kang Ucup bisa tuh bahasa Walanda ente cenah gitunya, bahasa Nipong Jepang ente gitunya, bahasa Portugis jauhan teuing. Resep teh kana musik keroncong ya aya resep-resepna oge tah eta lah. Keroncong itu adalah budaya musiknya orang-orang Portugis. Tuh tinggal itu itu gordeng ya bahasa Portugis tuh. Gordeng. Nah, termasuk juga dalam hal ini kemudian cara berpakaian ataupun kemudian cara pandang, perspektif, paradigma ya, frame of thinking dan lain sebagainya. Maka ketika semua itu terpola mengikuti bangsa-bangsa pemenang, menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang dikalahkan atau bangsa pecundang. Dan kenyataannya ternyata bangsa muslim ini ya sejak era ya fase yang keempat, mulkan jabariatan babak belur di mana-mana. Bukti naon? Kita tidak hidup merdeka, tidak bisa menjalankan Islam sebebas merdeka sebagaimana yang kita janjikan dalam Quran surat Al-An'am. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ari ritual sih gitunya menunjukkan kita sebagai hamba Allah. Tapi muamalah jeung ukubat justru kita menjadi bangsa yang kemudian tidak taat. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak taat, tapi kumaon? Orang disebut muzlimun, orang-orang yang terdolimi, dipaksa, kernaon, kermayaran pajak,
dipalak, dipajem. Oh kayaknya setahun sekali kan orang kudu ngantrinya. 5 tahun sekali kudu ganti. Yes. Nah gitulah. Itu bukti bahwa kita itu dizalimi. Muslimun kita. Orang-orang yang terzalimi, dipaksa oleh sistem yang diwarisi oleh para pemenang. Yaitu apa? Gaya hidup dan sistem hidup kapitalis. Jadi pami ditaros 3GT gold emas orang kumaha dikeruk habis-habisan, sumber daya alam orang beak kabehanana, terus sebagai sumber daya manusana ya dijieun ya gitulah. Ini yang kemudian dulu di masa kolonial ada sistem yang dikenal sebagai culture stelsel, sistem tanam paksa. Ayeuna kan sarua. Pembalakan liar, sawit di mana-mana, paling banjir di mana-mana. Kan dipaksa orang sebetulnya mah. Ganti jelema nawe baheula mah hidung runcing, kulit bule, rambut jagong, ayeuna mah sarua jeung urang. Tapi kalakuana sarua jeung kaum penjajah. Londo Irang ya. Jadi nyambung ke patarosan nu kadua tadi yang menunjukkan bahwa bangsa muslim dimanapun mereka berada hari ini di fase yang keempat mulkan jabariyatan, babak belur di mana-mana. Kenapa? Dikalahkan. Jadi kita baru merdeka sebatas ritual, sebatas amaliyah private, amaliyah pribadi masing-masing. Tapi ketika berinteraksi dengan manusia yang lain, dengan komunitas dan masyarakat, muamalah ukubat, justru kita mewarisi pemahaman, cara pandang, dan juga sistem hidup Para penjajah. Dan kan bukan hanya orang-orang nu aya di Indonesia Timur, orang Sunda ge ayeuna geuningan ngaku we Sunda, boga bapak aing hayang ngaronjatkeun deui budaya Sunda, tapi kapitalis ekonomina mah kitu nya. Bener teh? Nah, tak kumaha teh cara pandang berekonomi secara kasundaan. Aya teu? Nah, teu aya geuningan gitu. Nah, ini yang jadi soal gitu. Jadi bukan hanya di belahan Indonesia Timur, Indonesia Barat ge sarua. Bedana memang Indonesia Timur mah non muslimna rea. Tah Indonesia Timur reana ku Katolik ku Protestan. Di mana? Ti Walanda. Mun Indonesia bagian utara Sulawesi nepikeun ka wilayah Pamalayu di utara, yaitu di wilayah Filipina, itu kan Katolik. Kumana eta? Ku Portugis jeung ku Spanyol. Ari nu di barat Islam eta mah ku orang Arab bae cenah. Ku orang Persia, ku orang Gujarat bari jajahna cenah. Patarosana orang-orang yang kemudian dikenal sebagai orang Gujarat, orang Diu, ya orang Persia gitu. Kemudian juga orang-orang Turki ya, orang-orang Arabia, orang-orang Afrika ya, mereka itu dikenal ku bumi putra orang Sunda ge disebut mereka adalah kaum pendatang. Tapi mun bule-bule kafir di Eropa mereka tidak lagi disebut sebagai kaum pendatang, tapi mereka disebut penjajah. Itu sudah dikatakan demikian, yang pendatang diterima, kalau penjajah diusir. Nah jangan dipikirkan 300 tahun jangan ngusir penjajah kayak gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, 3G tadi, gold, glory, and gospel, mana yang lebih dominan? ABG dominan. Bukti naon? Apa yang kemudian diungkap dalam 3G tadi, realitanya ada di antara kita yang kemudian dikalahkan. Jadi tong era orang menang gitu, mantep kenyataan. Mun menang mah kembali ke Azariyat 56, kembali kepada Quran surat Al-An'am tadi.
kembali sebagaimana yang dinyatakan oleh Ribi bin Amir di hadapan Panglima Perang Rustam Fahrazad, bahwa kami datang kepada kalian untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, kepada satu-satunya penghambaan kepada pencipta manusia. Enak kan orang menghamba ka saha? Cenah umat mengiring ka para ulama. Ulama taat ka ulil amri. Ulil amri ayeuna urang taat ka ulil amri, cenah kan? Ya itulah Donald Trump. Nah, ini jadi soal gitu. Jadi ya tong ilah nah istilahna mah jadi jangan patah harapan, dan ketika kita memang bahasa pecurang ngaku we udah masana orang eleh gitu ya nama. Kapan kita akan menang lagi? Ya ketika fase yang kelima memasuki kita semua, yaitu apa? Abad khilafah. Ya, summa takunu khilafah rasyidah ala minhaji nubuwah. Rasul kemudian berkata summa sakata, dan beliau diam. Kenapa? Tidak ada fase ke-6 bagi kaum muslim, karena fase itulah fase terakhir yang akan dialami oleh kaum muslim. Beberapa keterangan di antara para muhadisin menguraikan dalam interpretasinya kita akan dipimpin sekurang-kurangnya oleh 4 orang khalifah. Yang pertama khalifah sebelum Mahdi, yang kedua Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang ketiga itu adalah Isa bin Maryam alaihissalam, yang keempat itu adalah khalifah yang disebut Al-Qahtani. Setelah itu kemudian tidak ada berita lagi. Itu yang diberitakan dalam interpretasi di antara para muhadisin. Nah, kembali ke pertanyaan tadi anu kedua gitunya di ya, Pak Ayi gitu. Nah, di belahan bumi timur kumaha? Apakah ada bentuk perlindungan dari khalifah? Apakah ada bala bantuan dari kaum muslim? Maka kalau kita lihat kronologinya, pada saat dimana ya Sultan ya Babullah bin Sultan Hairul Jamin ya, pada saat dimana akan menggempur kaum parang Portugis di wilayah Halmahera, bahkan mengepung benteng Sao Paulo pada waktu itu, maka kemudian ada 20 askar Utsmaniyah yang berangkat menuju Ternate dan melakukan upaya perang melawan Portugis selama kurang lebih 5 tahun, 1570 sampai 1575. Dan 20 perwira militer Utsmaniyah tadi disebutkan mereka diangkat sebagai para penasehat militer di istana Sultan. Mereka menjadi para ahli artileri. Tahu artileri? Meriam-meriam tempur ya, dan menjadi mentor para guru yang mengajarkan taktik militer, khususnya pengeboman benteng. Jadi bukan granat gitu ya, tapi meriam-meriam tempur gitu ya. Kemudian juga ya mereka itu kemudian ya mengajarkan terkait dengan alih teknologi militer. Bagaimana kemudian para insinyur militer Turki mengajarkan kepada murid-muridnya orang-orang Ternate, orang-orang Mamluk ya, Jazirah Al-Muluk. Kemudian juga satu diantaranya adalah apa yang kemudian dikenal sebagai lila dan lantaka. Orang Sunda menyebut larantuka atau meriam-meriam tempur artileri berat. Oh, juga segede kieu tah. Mun urangnya saya berapa 9 kali, 11 kali lah ke Turki. Di museum di Askeri Musesi Istanbul, atau di kalau dibahasakan itu museum militer museum artileri beratnya militer Utsmaniyah nu warna meriam tempur eta mun urang naonnya lain apa monster truk monster kikipingna sakitu gede kayaknya tah segede kitu tah corongnya teh corong anu di pangharupna ka tukang makin gede, saking gede na meriam tempur. Cek urang teh
yuk pantesan itunya Muhammad Al-Fatih ketika mengepung kota Konstantinopel, meriam tempurna harus dibawanya oleh 70 sapi. Saking beratnya ya teh. Kan tenaga sapi itu kan luar biasa gitu kan. Ketika dikerahkan untuk menarik ya meriam tempur dari hasil pengecoran perunggu tadi. Tah lihat jelema ya, orang walana KNIL tah tinggal meriam tempurna segede gitu. Nah di situ dikatakan bahwa lila dan lantaka atau swivel gun, dan ini merupakan ya pemberian dari ya orang-orang Turki terkait dengan penggunaan ya meriam-meriam yang berlaras panjang. Dan ini kemudian mereka membentuk ya kesatuan elit infanteri. Infanteri itu adalah pasukan berjalan yang kemudian menggunakan ya persenjataan Matchok musket, yaitu apa? Bedil-bedil gitulah. Nah ini meriam tempur kerjasama militer Utsmaniyah dan Aceh ya tahun 1567, sekaligus juga ya bekerja sama dengan Jazirah Al-Muluk semenjak tahun 1570-1575. Ini yang kemudian disita oleh Belanda pada saat dimana ya Halmahera tunduk, dan juga Aceh tahun 1805 dikalahkan oleh gubernur militer ya Johannes Benedictus van Hertz. Nah ini yang kemudian tercatat dalam sejarah. Nah pada waktu dimana ya Keraton Surasawan digempur oleh ya Raden Mas Galak Herman Willem Daendels, meriam tempurnya ada, meriam tempur Ki Amuk, tapi teu hancur jeung teu bisa dibawa saking beratnya. Sebutnya mun ada effort lebih gitu Herman Willem Daendels bawa 70 lembu ya, untuk mungkin bisa jadi ditarik gitu, tapi meureunan riweuh gitunya ditinggalkan. Akhirnya kemudian masih terjaga hingga hari ini. Kita bisa menyaksikan hasil kreasi dari elit pasukan khusus Janisari ya General Koja gitu atau Hawaja Jainal yang mengecor meriam perang Ki Amuk. Jadi seperti itunya ya, berkenaan dengan bentuk perhatian daulah Islam terhadap wilayah Indonesia bagian timur. Bahkan salah seorang guru saya di Banten ya, Profesor Dr. Mufti Ali, begitu sejarawan dari Banten, filolog juga, beliau itu pernah menempuh studi ya penelaahan naskah-naskah lama yang ada di Sulawesi dan Kalimantan, termasuk juga yang ada di Mindanao Selatan ya, terkait dengan abad ke ya 16 sampai abad ke-17, pada saat dimana armada kaum muslim mengobarkan jihadul akbar melawan kaum parangi Portugis dan Spanyol. Di mana? Di Sulawesi ya, Borneo Celebes, termasuk Mindanao, tempat dimana dulu jihad perang raya terjadi, aliansi Islam melawan aliansi Parangi. Jadi bukan hanya orang-orang Borneo Celebes, Kalimantan, Sulawesi dan Mindanao, Filipina Selatan menggempur kaum Parangi ya Portugis dan Spanyol, tapi juga armada dari Turki, Persia, Arabia dan Ifriqiya hilir mudik datang ikut berperang di situ. Bahkan dari Demak, dari apa namanya tuh Giri Kedaton. Nah, termasuk juga kan para bangsawan di Ternate dan Tidore, guru-guru ngajinya itu dari Giri Kedaton di wilayah Jawa Tengah. Kalau kita mengenal ya Raden Mas Ainul Yakin atau Sunan Giri, itu adalah pemuka agama di wilayah Giri Kedatuan atau Giri Kedaton. Nah ini yang kemudian terjadi. Bagaimana kemudian jihad raya itu kemudian ditegakkan begitu. Nah, patarosna keun urang sejak kapan ya kaum muslim ini kemudian akhirnya dikuasai oleh kaum Parangi atau bahkan oleh orang-orang Protestan Walanda atau oleh orang-orang Shinto Nippon. Sejak kapan? Sejak Utsmaniyah mulai melemah. Maka kesultanan-kesultanan Islam pun mulai melemah.
di berbagai pelosok. Ketika induknya mulai melemah, maka bagian-bagian yang ada di pesisirnya pun ikut melemah. Bala bantuan militer dari pusat, puseur dayeuh puseur negara henteu daratang deui ka negeri urang. Maka sejak itulah kemudian ya siklus kehidupan ini kemudian terjadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Muhammad bin Khaldun di dalam kitab Muqaddimah, bahwa peradaban di antara bangsa manusia itu dipergilirkan. Tidak selamanya ada di puncak, tapi ketika puncak mulai bergerak akan mengalami apa yang disebut sebagai stagnation, kemandegan. Tetapnya di puncak, tapi naik-naik deui karena itu sudah di puncak kegemilangannya. Kalau sudah mulai stagnasi, maka akan muncul generasi pemalas. Geus meunang geus kumaha deui nanaonan deui kudu perang deui. Udah gede. Udah gede ya. Awewe nu geulis di mana-mana datang ka istana gitu kan. Harta ngaluyah di datang ka istana. Naon deui gitu kan. Akhirnya menghadirkan generasi pemalas. Kalau sudah mulai malas-malasan untuk liizul Islam wal muslimun, jihad tidak lagi ditegakkan, ya kemudian ya bagaimana bentuk pengaturan itu mulai lalai, maka akan mulai mengalami apa yang disebut sebagai decline, penurunan pamor. Kalau sudah decline, maka tinggal menunggu fallen, kejatuhannya. Utsmaniyah teh kitu. Jadi mun ayeuna orang-orang yang menyatakan ya bedeng gue harga mati, nah berarti itu apa sejarah. Jadi matinya kapan, harganya sabaraha gitu. Nah ini yang kemudian terjadi karena bangsa manusia itu kan ada batasnya, ada saat dia dilahirkan, ada saat dia berpulang, termasuk peradaban nu diwangun ku manusia. Bayangkeun Sulaiman Al-Qauni kekuasaannya nepi ka Aceh tah. Manehna ngabayangkeun teu nagara nu sakitu legana membentang dari wilayah Afrika Maghribil Aqsa Maroko nepikeun ka Aceh. Bahkan Perancis pun menjadi wilayah kegubernuran Utsmaniyah pada waktu selama kurang lebih 2 abad. Karena King Francis yang pertama pernah ditolong setelah ibunya Louis de Savoy meminta bala bantuan Utsmaniyah untuk membebaskan putranya dari penjara kota Wina. Maka Sultan Sulaiman membebaskan King Francis yang pertama dan kemudian menekan King Charles yang kelima, bebaskan Francis. Kalau tidak kerajaan kamu kami gulung siah. Wah ini gitu tah. Kan Pikasyeunun penguasa Islam yang kemudian dikenal Hakanul Barain wal Bahrain, penguasa 2 benua, 2 samudra. Kan wah gelarnya sakitu naon teh? Pikasyeunun gitu, pangawasa 2 benua, pangawasa 2 samudra. Ketika mengiklankan diri seperti itu, wah gempur teh. Kaisar Charles yang kelima itu lah dibebaskan Prancis yang pertama gitu. Nah harita Sulaiman Al-Qauni terpikir nggak negaranya yang sedemikian luas, membentang dan luar biasa bisa runtuh. Sarua jeung Sultan Agung Hanyakokusumo. Nagarana bakal runtuh gak? Harita mah gak teka pikir, Ageng Tirtayasa ge sarua. Tapi pada faktanya kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Itu yang menunjukkan bahwa peradaban itu dipergilirkan. Jadi mun ayeuna orang babak belur eleh gitunya di fase yang keempat, ya kita dijanjikan bentuk pengharapan kita kepada Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, dan Rasul pasti berkata benar. Allahu a'lam. Jadi terus berjuang dan ternyata kita belum merdeka. Saya kan lawan. Baik, ada lagi? Wah, nggak ada apa. Saya bukan ada di sini kan ada pasir ya. Kita ini termasuk pasir ke depan. Itu tentu saja ada ukuran waktu ya. Setiap pasir itu, misalnya dari Nabi Adam terus ke Nabi berikutnya, dari masa mungkin Nabi Muhammad sampai ke
lupa. Nantinya itu pasti ada pasti. Nah, Ustaz bisa menyebutkan setiap fase itu berapa abad atau berapa tahun. Paling tidak kita bisa menghitung gitu. Atau punya harapan berapa bagian itu. Udah apa? Udah ya? Oke. Set begitu. Iya. Hatur nuhun Abah. Fase yang kemudian diberitakan dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad yang menguraikan berkenaan dengan fase yang akan dialami oleh orang-orang beriman, fase yang dialami oleh ya mukminin sejak era nubuah. Kan Rasul telah memberitakan bahwa ya masa pertama yang dialami oleh orang-orang beriman itu adalah nubuah, masa kenabian dari Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fase itulah fase yang sangat lama, Pak. Bayangkan ku Abah, ada 124.000 para nabi. Di antaranya ada 313 Rasul Allah yang membawa risalah di antara umat manusia. Fase itu sakit tuh panjangnya. Patarosana kunaon panjang-panjang teuing gitunya. Nah, maka kita akan mengetahui juga bahwa para nabi itu usianya panjang. Adam alaihissalam kemudian pada saat dimana beliau bersedih dengan Bunda Hawa karena Habil dibunuh oleh Qabil, mun urang makan ketika nganterkeun anu pupusnya paling cireum lainna kitu sababaraha jam di dinya nya. Habis itu kemudian pulang kembali ke rumah. Adam alaihissalam sareng Bunda Hawa mah berbelas-belas tahun di situ. Dugikeun ka kitu bejana. Yuswana panjang ya. Penampakannya juga kemudian ya tongkrongan gitunya kan tinggi besar kunaon gitu atau udah manusia lagi sakit gitu nah atau Abah beliau ketika mengemban risalah kenabian sebagai khalifah fil ard ai dakwahna ka saha anak pamajikan geus iman dakwahna ka saha atuh. Nah, ketika beliau diangkat sebagai khalifah fil ard, dakwah Adam alaihissalam kepada penduduk bumi. Sebelum Adam diturunkan kan ada penduduk bumi. Yaitu apa? Bangsa Alhin wa Albin. Bangsa Nis, Nas jeung segala rupa. Anu wujudna bentukna araraneh. Teu kacipta lah ke urang. Tah, itulah yang didakwahi oleh Adam alaihissalam. Jadi pada saat dimana Habil dibunuh oleh Qabil, Adam alaihissalam itu sedang berdakwah di wilayah Hindustan hari ini kepada bangsa Alhin wa Albin, bangsa jin lah mencuri orang main nama gitu. Pada waktu itu bangsa selain manusia penghuni bumi, mereka yang mendapatkan amanah untuk memakmurkan, memimpin, mengatur bumi, tapi para saya nurut tujung kalakuana hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Azazil dan para malaikat untuk menginvasi bumi dan memerangi mereka yang suka buat kerusakan. Nah, tapi kemudian tidak semua dibinasakan karena mereka lari ke dalam samudra atau bahkan bersembunyi di kedalaman ya pokoknya mah segala rupa lah. Saking sigana taku Azazil. Azazil itu yang kemudian dikutuk jadi iblis karena tidak mau sujud kepada Adam karena kaget naha urang geus merangan bangsa urang sorangan nah akhirnya bakal aya khalifah jeung urang kudu sujud deui. Nah maka dia dikutuk oleh Allah. Azazil itu yang menjadi para panglima perang yang kemudian membinasakan bangsa-bangsa yang suka merusak di permukaan bumi. Itu yang kemudian terjadi. Jadi Adam alaihissalam itu tubuhnya besar ya, kemudian juga usianya panjang eta karek ada mungkul. Berikutnya kan Nabi Sis alaihissalam, berikutnya itu ada Nabi Idris alaihissalam, berikutnya ada Nabi Nuh usia lagi panjang-panjang Abah. Dan kalau kita ingin mengetahui kenapa bangsa jin itu tidak terlihat sejak bangsa Adam katingali tah mun ngagoda teh kan nyaho maneh tah mun aya orang ngagoda teh manusia tah yang suka
membisiki kita-kita gitu ya, ngajak kita maksiat. Baheula ge sarua bangsa jin ge kitu katingali beuleunyiran ku urang ngajak maksiat. Itu dikisahkan begitu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hafiz ya, Ibnu Katsir. Ketika termasuk juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk juga Imam Taqiyuddin bin Taimiyah yang menguraikan berkenaan dengan alam jin bah. Jadi alam jin baru tersamar dan tidak terlihat semenjak era Nabi Sis bin Adam alaihissalam yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup hijab antara bangsa manusia dengan bangsa selain manusia. Dan baru terrealisasikan di era Idris alaihissalam. Kenapa beliau ini kemudian memohon merdih kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya bangsa kami, bangsa anak keturunan kami, para pewaris manusia, al-insan basarun annas insan, menyaksikan bagaimana bentuk fisik asli dari bangsa selain kami, maka mereka akan merasa jeri, jera, bahkan jijik luar biasa. Ningali kalakuana, ningali rupana, segala rupa mau tahan tidak. Makanya sejak itulah kemudian bangsa di luar kita yang menjadi penghuni bumi itu tergoibkan. Itu permohonan dari Nabi Sis bin Adam dan juga Nabi Idris alaihissalam. Ai baheula mah katingali nu ngagoda anak keturunan Adam teh ieu geuningan makhlukna gitu. Orang mana kan katingali kan, nu katingali manusia si abad sarwana penggoda itu setan gitu kan. Setan itu kan karakter gitu. Akan saya lawan. Jadi kenapa masa nubuah itu panjang? Karena era para anbiya juga panjang gitu. Dan jumlahnya 124.000 para nabi. Dan setelah khataman nabiyyin itu kemudian wujud pada diri Rasul, maka Rasul menyebutkan sejak inilah kemudian setelah beliau wafat, sebagaimana ya amanat beliau bahwa satu di antara tanda akhirul zaman, tanda akhir zaman itu adalah wafatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang menjadi awal batas akhir masa nubuah. Dan Rasul kemudian memberitakan pula bahwa masa berikutnya adalah khilafah rasyidah ala minhaji nubuwah dan batasnya 30 tahun. Maka genaplah dari mulai Khalifatul Rasul al-awwal sampai Khalifatul Rasul yang kelima Hasan bin Ali, genap 30 tahun. Rasul pasti benar pernyataannya. Berikutnya Rasul menyatakan fase berikutnya mulkan adhan, para penguasa yang menggigit apa? Menggigit kitabullah, menggigit sunnah, tidak iltizam bis sunnah, tidak memegang teguh sunnah Rasul, tapi menggigit. Kalau menggigitnya kumaha aing we gitu. Jadi kitabullah digigit, kekuasaan tangan itu menghajar musuh-musuh pihak oposisi, musuh politik, bahkan sesama muslim sendiri. Dan itu kita mengetahui mulkan adhan ditandai dengan terjadinya deviasi dari surah wal mufakat terkait dengan masalah ahlul hali wal aqdi. Mereka adalah para ulama mu'tabar, para ulama kredibel, cerdik cendekia untuk menentukan kepemimpinan dalam hal ya al-hali ya, berkenaan dengan hukam. Namun pada akhirnya kemudian ini diselewengkan dengan wilayatul ahad, pewarisan tahta kuasa kepada para putra mahkota. Itulah adhan. Dan fasenya 13 abad, 1300 tahun sejak era Umayyah hingga Utsmaniyah. Setelah itu masa mulkan jabariyatan. Masa kita hari ini, masa Abah hari ini, masa kita semuanya hari ini, babak belur umat Islam di mana-mana. Namun kata Rasulullah, summa ya takunu hilafatan rasyidatan ala minhaji nubuwah.
Itu fase yang sama sebagaimana fase Khulafaur Rasyidin. Kalau fase Khulafaur Rasyidin yang pertama itu 30 tahun, jika diidentifikasi identitasnya bisa jadi sama usianya 30 tahun. Karena Rasul memberitakan bahwa masanya Al-Mahdi itu antara 7 sampai 9 tahun. Masanya Isa bin Maryam itu adalah 40 tahun di bumi. Isa naik ke 33, berarti ketika itulah Isa bin Maryam memimpin setidak-tidaknya sampai usia 40 tahun. Atau bisa jadi 7 tahun semenjak beliau diturunkan dari atas langit. Berikutnya kepemimpinan yang keempat, yaitu apa? Al-Qahtani. Disebut sebagai sosok yang kemudian sosok yang keras lagi tegas, ditandai dengan memegang tongkat. Jadi apa? Membuat kaum muslim itu tunduk sepenuhnya mentaati kepemimpinan. Namun yang menariknya masa fase sebelum itu semua, masa khalifah yang dibayat oleh umat. Kapan itu terjadi? Gaib, tidak dikisahkan. Maka butuh adanya perjuangan. Jadi ujug-ujug aya celing weh tiba-tiba Al-Mahdi aya henteu teh kitu gitu. Teu rame atuh ujug-ujug aya mah. Gitu. Kan saupamina urang aya bajuang kan luar biasa gitu. Rasul juga bajuang pikeun nanjeurkeun nagara. Orang-orang Yahudi ge kan bajuang nih kan negara Zionis tuh kan. Eta orang kafir orang Zionis manya orang nungguan. Nah, itu yang harus kemudian jadi persoalan. Begitu ya, Abah ya. Nah, tapi ini masih gaib. Nah, kalaupun ada kila-kila gitu nya, korinah-korinahnya kita hanya bisa Allah alam bisawab karena masih gaib oge gitu. Tong Boroning memperkirakan teh waktuna kira-kira orang bisa nepi tuh ya. Kabagian tuh ya. Hayang menaklukkan ya room gitu. Luar nu rilis. Jadi nu penting nama ieu naon ikhtiar. Penuhilah kaidah kausalitas sebagaimana yang kemudian pernah dicontohkan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Jadi seperti yang pernah dinyatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ya, bekerjalah kalian ya hingga Allah menentukan hasil dari pekerjaan kalian. Pekerjaan yang dimaksud itu adalah amaliyah untuk Islam dan umat Islam. Artinya apa? Berjuanglah kalian, niscaya Allah lah yang nanti akan menentukan hasil perjuangan kalian. Tong ngemut masalah naon orang kealaman tuh gitu ya, mudah-mudahan kealaman gitu. Kebayangkan kalau San Marwan jadi bupati Kabupaten Bandung Barat di abadi lawah, kan kerennya. Ya. Jadi lain jadi Ismail ya, kan jadi Ismail mah di masa abad kapitalis gitu. Ya Allah alam bisawab. Ya. Lagi sudah malam ya. Alhamdulillah. Jadi kemudian keseran kepada Ustaz Salman Iskandar yang telah memperkenalkan betul biasa sehingga kami di sini jemaah yang hadir sedikitnya tercerahkan, banyaknya yang manfaat buat kami terus berjuang. Amin. Mungkin melihat yang memang selfie ini yang sangat menginspirasi buat perjuangan kami ke depannya. Karena melihat apa sejarah yang sudah terjadi dan biasanya sejarah itu akan berulang. Hanya tinggal siapa pelakunya yang akan melakukan aktivitas. Baik, kita tutup majelis ini dengan istighfar 3 kali, membaca surat Al-Wassi dan doa kifaratul majlis. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanallah.
Assalamualaikum